Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas Dynamic Routing, khususnya Routing Information Protocol atau yang sering disebut dengan RIP. Nah, Dynamic Routing itu kalau diartikan sederhana, routing yang secara otomatis dilakukan oleh router dalam membangun jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router. Jadi kalau dilihat dari diagram di sebelah kanan di sini ya. Jadi pertama itu ada routing itu ada yang statik di sebelah sini ya, dan ada yang dinamik. Nah, yang dinamik itu jadi konfigurasi dasarnya dilakukan oleh admin. Nah, untuk tahap berikutnya itu nanti router yang akan melakukan pertukaran informasi. Jadi admin hanya melakukan konfigurasi yang lebih sedikit dibanding dengan static routing. Kalau static routing, semua network destination harus benar-benar dikonfigurasi oleh admin, ada administrator jaringan. Nah, dynamic routing ada dua bagian besar, ada interior gateway protocol, kemudian ada exterior. Yang interior ada dua bagian lagi, distance vector dan link state. Nah, RIP termasuk ke distance vector atau yang berdasarkan kepada jarak ya, atau distance vector ini khususnya. Oke, Routing Information Protocol atau RIP merupakan salah satu distance vector protokol yang berdasar pada hop count metric. Nah, apa itu hop count metric? Jadi hop count metric itu ketika suatu router meneruskan atau memforward paket data ke suatu jaringan, ini dihitung sebagai satu hop atau single hop. Contoh di sini di sebelah kanan ada skema R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8. Nah, dari R1 mau ke R4, contoh menggunakan rute yang jalur yang atas ya. Dari R1 ke R2 itu satu hop, R2 ke R3 dua hop, R3 ke R4 3 hop. Jadi dari R1 ke R4 ini 3 hop, gitu ya. Nah, dari R1 ke R5 1 hop, kemudian R5 ke R4 2 hop. Gitu ya. Ini juga sama. Jadi hop itu seperti itu, tidak terlalu sulit. Jadi kalau dihitung ya, rute 1, R1, R2, R3, R4, 3 hub. Rute 2 ini yang tengah, R1, R5, R4, 2 hub. R1, R6, R7, R8, R4, ini yang jalur bawah sebanyak 4 hub. Nah, RIP itu akan memilih hub yang paling kecil. Jadi kalau ada seperti ini, RIP akan memilih rute yang tengah atau rute kedua, gitu ya, karena ini hanya butuh 2 hub. Oke, bagaimana kalau misalkan ada dua rute dengan jumlah hub yang sama? Misalkan contoh skemanya seperti ini. Ada rute yang ke atas, rute ke satu ya, ada rute yang kedua sama-sama 3 hub. Bagaimana? Maka akan digunakan dua-duanya. Ya, bisa ketika mengirim data dipakai dua-duanya atau bergantian. Intinya ini akan dipakai dua-duanya atau penyeimbangan load traffic atau load balance ya. Nah, kelemahan RIP ini hanya berdasar kepada hop count metric. Jadi jika terdapat rute lainnya dengan bandwidth yang lebih besar, RIP tidak akan memilih route tertentu. Contoh ini ya, misalkan route ke 1 ini yang atas. Route yang atas ini bandwidthnya 100 Mbps. Route 2 bandwidthnya 50 Mbps. Lebih kecil ya. Route 3 route-nya, maaf, bandwidthnya 300 Mbps. RIP tidak akan memilih yang paling besar. Meskipun itu nanti lebih cepat, tetap hanya memilih hop count yang paling kecil. Jadi tetap dia memilih route yang kedua aja. Meskipun itu 50 Mbps. Itu ya. Karena kelemahannya dia hanya kepada hop count metric, tidak berdasarkan kepada parameter lainnya. Kelemahannya ya, RIP hanya berdasar kepada hop count metric. Jadi jika terdapat route lainnya dengan bandwidth yang lebih besar, tidak akan memilih rute tertentu, merupakan kelas full routing protocol, jadi tidak mendukung VLSM, variable length subnet mesh, melakukan broadcast update ke seluruh jaringan dan menimbulkan banyak traffic ya. Pemanfaatan bandwidth sangat tinggi karena menyiarkan pembaharuannya atau update
setiap 30 detik, hanya mendukung maksimum 15 count. Metrik, maaf ya. Router yang dapat dikonfigurasi maksimum 16, tidak lebih. Ya. Oke, kelebihannya mudah dalam konfigurasi, tidak ada kerumitan dalam proses routing, menggunakan CPU utilization yang minim. Jadi hanya fokus pada hub count matrix saja ya, tidak ada parameter lainnya. Oke, itu saja. Ini akan ada dilanjutkan dengan simulasi dengan paket tracer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.